Salam jumpa. Kali ini kita akan membahas sejarah Lumajang. Menurut prasasti Mula Malurung, Lumajang atau Lamajang telah mempunyai pemerintahan dan wilayah sendiri. Saat Nararya Kirana dijadikan raja oleh ayahnya Wisnuwardana di Lamajang pada 15 Desember 1255. Peristiwa tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lumajang. Diperingati tiap 15 Desember. Nararya Kirana adalah anak dari Raja Tumapel Wisnuwardana. Wisnuwardana juga mempunyai putra lain, yakni Kertanegara sebagai penerus dan raja terakhir Tumapel. Serta Nararya Hurukbali yang bersuami Jayakatwang. Jayakatwang inilah yang kemudian memberontak pada Kertanegara. Kertanegara meneruskan Wisnuwardana menjadi Raja Singosari. Namun kebijakan Kertanegara banyak bertentangan dengan Arya Wiraraja putra Nararya Kirana. Puncaknya, Wiraraja dipindahkan dari Lumajang ke Sumenep. Kedudukan Arya Wiraraja di Lumajang digantikan oleh Peusina. Kebijakan Kertanegara tersebut menjauhkan Wiraraja sebagai hak waris wilayah Lumajang. Di lingkaran lain, kesibukan Kertanegara mengurusi politik luar negeri yang mencanangkan ekspedisi Melayu guna membendung kekuatan Mongol, dimanfaatkan Jayakatwang untuk melakukan pemberontakan pada Kertanegara. Jayakatwang selain ipar, juga besan Kertanegara. Putri Kertanegara dinikahkan dengan Aradana putra Jayakatwang. Meski telah diikat perkawinan politik, namun dendam Jayakatwang atas kehancuran Kediri dari Singosari rupanya tak pernah padam. Pada tahun 1292, Jayakatwang menyerang Singosari dan berhasil menewaskan Kertanegara. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar pasukan Singosari ikut ekspedisi ke Darmasraya. Jayakatwang kemudian menjadi raja. Pada saat pemberontakan, putri Kertanegara yakni Gayatri beserta suaminya Raden Wijaya berhasil melarikan diri dan meminta perlindungan ke Arya Wiraraja di Sumenep. Kemudian Wiraraja menyarankan Raden Wijaya kembali dan menyerah kepada Jayakatwang. Wiraraja menjamin Wijaya akan diterima oleh Jayakatwang, yang menaruh hormat pada Wiraraja. Jayakatwang kemudian mempersilahkan Raden Wijaya membuka lahan di hutan Tarik yang kemudian menjadi pedukuhan Majapahit. Beberapa waktu kemudian, pasukan Mongol datang untuk membalas perlakuan Kertanegara saat masih hidup yang memutus telinga utusan Mongol. Raden Wijaya menyambut kedatangan pasukan Mongol mengaku sebagai ahli waris Kertanegara. Raden Wijaya mengadakan kerjasama dengan pasukan Mongol dan akan tunduk pada Mongol jika membantu menyerbu Jayakatwang. Akhirnya, pasukan Mongol dan Wijaya menyerbu dan berhasil menaklukkan Jayakatwang. Wijaya kemudian menjadi raja dan dikenal sebagai Raja Majapahit. Setelah menjadi raja, alih-alih menepati janji kepada Mongol, atas saran Arya Wiraraja, Raden Wijaya memilih mengkhianati Mongol dengan rencana yang matang. Pasukan Majapahit berbalik menyerang pasukan Mongol. Pasukan Mongol terkepung dan hampir sebagian besar binasa, hanya sebagian kecil yang bisa selamat. Dalam perjalanannya membangun kerajaan, terjadi friksi politik. Putra Arya Wiraraja yaitu Ronggolawe difitnah melakukan pemberontakan, Ronggolawe pun tewas oleh pasukan Majapahit pimpinan Anabrang. Kematian putranya tersebut membuat Arya Wiraraja kecewa dan kemudian menuntut wilayah warisnya atas Lumajang kepada Raden Wijaya. Terciptalah perjanjian Sumenep. Hasilnya Raden Wijaya kemudian memberi wilayah Lumajang hingga Belambangan kepada Wiraraja. Negeri itu kemudian disebut Lamajang Tiga Juru. Arya Wiraraja menjadi Raja Lamajang Tigang Juru pada 26 Agustus 1294 Masehi. Kemudian membangun benteng dan keraton di Katuronan. Namun, setelah Arya Wiraraja wafat pada tahun 1316, Majapahit melakukan ekspansi menyerang Lumajang. Penyerangan ini disangkut pautkan dengan pemberontakan Nambi yang sedang berkunjung ke Lumajang menjenguk ayahnya. Kitab Negara Kertagama ataupun Kidung Harsawijaya menyebut Nambi adalah putra Wiraraja, namun dalam prasasti Kudadu menyebut Pranaraja adalah ayah Nambi. Setelah penyerangan itu, Lumajang kembali menjadi raja bawahan. Selanjutnya penguasa Lumajang diteruskan oleh adik Ronggolawe yaitu Menak Koncar. Kemudian diteruskan Wangbang Pinatih pertama, dilanjutkan Wangbang Pinatih kedua, selanjutnya Raden Semandi. Pada Raden Semandi inilah Lamajang Tigang Juru berakhir dilebur dalam kekuasaan Majapahit saat dipimpin Raja Wikramawisnuwardana. Salah satu putri dari Arya Tepasana yakni Nyi Tepasari menikah dengan Sultan Cirebon Sunan Gunung Jati.
Sunan Gunung Jati mempunyai 6 istri, namun yang menurunkan keturunan Kesultanan Cirebon Gunung Jati hanya 2, yakni dari Ibu Nyi Kawunganten menurunkan Raja-Raja Banten dan Ibu Nyi Tepasari menurunkan Raja-Raja Cirebon. Nyi Tepasari melahirkan pertama Nyai Ratu Ayu Wulung yang menikah dengan Pati Unus, setelah Pati Unus wafat kemudian menikah dengan Fathahilah. Kedua, Pangeran Pasarean. Berputra Adipati Anom atau Sedang Kuning, berputra Panembahan Ratu, berputra Panembahan Karim atau Girilaya, berputra Martawijaya, menjadi Sultan Kasepuhan, dan Kartawijaya sebagai Sultan Kanoman. Demikianlah kisah sejarah Lumajang, Kerajaan Lamajang Tigang Juru dan hubungan Lumajang dengan Kesultanan Cirebon. Semoga bermanfaat. Salam.